Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung ke channel Kuliah Manajemen bersama saya Albert Stenado. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengoptimalkan produktivitas karyawan pada perusahaan teman-teman. Simak terus. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis. Dalam perjalanan bisnis pada perusahaan teman-teman semakin tumbuh besar, maka semakin banyak juga karyawan yang diperlukan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, ya kan? Untuk bisa mengoptimalkan produktivitas karyawanmu, kita perlu menjalankan fungsi manajemen sumber daya manusia dengan baik. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah teman-teman tetapkan. Bagian yang mengurusi sumber daya manusia pada organisasi biasanya disebut Departemen SDM atau HRD. Jadi, manajemen SDM ini adalah salah satu fungsi manajemen dalam perusahaanmu yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan teman-teman, serta menyediakan pengetahuan demi tercapai tujuan perusahaan teman-teman. Selain itu, manajemen dan Departemen SDM juga bertanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan dengan menerapkan seluruh nilai dan budaya perusahaan atau budaya organisasi. Tentang budaya perusahaan atau organisasi pernah kita bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa silakan cek di link video ini. Selain itu juga memastikan bahwa perusahaan teman-teman memiliki tim yang baik dan solid dan memahami pemberdayaan karyawan. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang harus diterapkan dalam perusahaan teman-teman yaitu yang pertama adalah perencanaan. Adalah upaya logis dalam pengambilan sebuah keputusan yang sudah teman-teman perhitungkan dengan matang mengenai hal apa saja yang akan teman-teman lakukan di masa mendatang dalam perusahaan teman-teman untuk mencapai tujuan yang sudah teman-teman tentukan sebelumnya. Yang kedua adalah rekrutmen. Rekrutmen ini merupakan suatu proses dalam penarikan kandidat bermutu untuk mengisi posisi-posisi yang kosong. Jadi dalam perekrutan ini teman-teman harus bisa menemukan orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memenuhi kualifikasi atau spesifikasi dari pekerjaan yang tersedia. Berikutnya adalah seleksi. Kegiatan seleksi ini merupakan proses dalam menemukan tenaga kerja atau karyawan yang sesuai dan tepat dari beberapa kandidat yang tersedia. Tahap pertama yang teman-teman perlukan setelah menerima surat lamaran adalah memahami riwayat hidup para pelamar kerja. Selain itu, dari riwayat hidup, teman-teman bisa lakukan penyaringan antara pelamar kerja yang nantinya akan dipanggil dengan pelamar kerja yang belum memenuhi standar kualifikasi. Kemudian, kandidat yang telah terpilih dipanggil untuk wawancara atau proses uji seleksi yang lain sebelum diterima pekerjaan di perusahaan teman-teman. Berikutnya adalah orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Pelatihan atau training ini merupakan suatu proses pembelajaran untuk memperoleh suatu keahlian, peraturan, konsep, atau sikap untuk meningkatkan kinerja para karyawan teman-teman. Evaluasi kinerja. Dengan teman-teman melakukan evaluasi kinerja, karyawan bisa memperbaiki kesalahan dan belajar supaya bisa melakukan pekerjaan dengan baik, benar, dan cepat. Kemudian kompensasi. Teman-teman perlu memberikan penghargaan atau pemberian balas jasa secara langsung atau tidak langsung, bisa berbentuk uang ataupun barang kepada karyawan sebagai bentuk imbal jasa dari perusahaan teman-teman agar bisa lebih semangat. Pengintegrasian. Teman-teman juga harus menyatukan antara kepentingan perusahaan dengan kebutuhan para karyawan sehingga menciptakan kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Berikutnya adalah pemeliharaan. Supaya tercipta adanya kerjasama yang panjang, perlu adanya aktivitas untuk memelihara atau bahkan meningkatkan kondisi mental, fisik, dan loyalitas pekerja, seperti acara-acara catering dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah pemberhentian. Manajemen SDM juga mengatur pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja, yang merupakan pengakhiran suatu hubungan kerja perusahaan dengan tenaga kerja yang disebabkan oleh sesuatu hal, misal sudah masuk masa pensiun dan lain-lain, yang mengakibatkan hak dan kewajiban berakhir antara perusahaan dan karyawan. Untuk bisa unggul dalam sebuah industri, perusahaan teman-teman harus memiliki strategi dan valuable asset, yaitu SDM yang memiliki loyalitas dan komitmen, berwawasan luas tentang kondisi perusahaan lain, mampu bersaing menghadapi tantangan, dan cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah,
Jika manajemen SDM pada perusahaan teman-teman berjalan efektif, maka karyawan bisa berkontribusi secara optimal dengan job description yang sesuai demi mencapai tujuan perusahaan. Nah, itu tadi teman-teman beberapa cara agar bisa mengoptimalkan produktivitas karyawan. Kalau ada koreksi atau ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis.